Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlia, NIM H0711711525 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis yang akan saya lakukan. Dan juga ini merupakan tugas dari Technopreneurship yang merupakan tanggung jawab saya untuk melaksanakannya dan menjelaskannya. Yang pertama itu yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana itu bisnis yang akan saya lakukan, bagaimana bentuknya, dan jenisnya seperti apa. Selanjutnya akan saya jelaskan. Adapun nama usaha yang akan saya lakukan itu yaitu The Herbal Cafe, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yang dimana bahan utamanya merupakan tanaman herbal seperti jahe, kunyit, kayu manis, dan macam-macam buah, di mana tumbuhan ini memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh kita. Selain karena memiliki khasiat, juga ketika dikonsumsi rasanya enak dan tidak ada campuran bahan kimianya, kecuali tanaman herbal alami, sehingga tidak ditanyakan lagi kualitas minuman ini untuk kesehatan kita. Bentuknya pun berupa minuman dan makanan yang berbahan utama tanaman, sehingga tidak akan ada efeknya pada tubuh kita karena mengandung buah-buahan dan tanaman yang herbal, tidak ada campuran bahan kimia sekali. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya itu yang kedua, company description. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kekurangan dari bisnis saya, kelebihannya, tujuan dan manfaatnya. Selanjutnya saya akan jelaskan ya. Baik, yaitu yang pertama SWOT, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu strength atau kekuatan dari produk yang akan saya jual ini. Yang pertama, dengan dilengkapi buah dan tanaman herbal yang akan mengisinya, dilengkapi yang menjadi komplit sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh kita. Kedua, yaitu harga produk yang sangat terjangkau sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Kemudian ada weakness atau kelemahannya. The Herbal Cafe itu menyajikan makanan dan minuman yang tidak menggunakan pengawet makanan, sehingga menyebabkan produk ini tidak bisa bertahan lama, bisa sekitar 4-6 hari kalau kita sudah kulkas, dimasukkan dalam kulkas. Kemudian opportunity, peluangnya. Adapun peluangnya itu, dengan semakin berkembangnya usaha kuliner saat ini, keberadaan The Herbal Cafe menjadi salah satu usaha makanan atau minuman yang digemari oleh masyarakat. Karena selain cocok dikonsumsi sebagai cemilan, juga dapat dikonsumsi sebagai makanan yang dapat mengenyangkan dan juga tentunya sehat. Oleh karena semakin meningkatnya permintaan pasar, maka semakin diperlukan pula peningkatan produksi minuman maupun makanan herbal ini yang dapat memenuhi permintaan konsumen. Maka usaha The Herbal Cafe ini dapat menjadi salah satu bidang usaha yang dapat memenuhi permintaan pasar. Selain itu, dengan inovasi rasa dan tekstur yang unik yang diproduksi dapat memberikan warna baru bagi industri kuliner di Kota Makassar sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Adapun threat, ancaman dalam usaha ini adanya wira usaha yang lainnya yang akan memiliki produk yang sama yang telah dulu merintis usaha minuman atau makanan yang sehat dan memiliki pasar yang lebih jauh besar. Selanjutnya ada purpose atau tujuan. Yang pertama itu tujuan dari bisnis ini yang pertama, menciptakan usaha yang berasal dari kreativitas bidang kuliner dengan memanfaatkan buah dan tanaman herbal sebagai bahan baku. Kedua, membangun jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa dengan melirik produk olahan buah dan tanaman herbal sebagai peluang bisnis baru yang menjanjikan. Ketiga, untuk menyediakan jalan yang sehat sebagai nutrisi yang berbasis B2S. Selanjutnya,
Adapun benefit atau manfaatnya, yang pertama itu bagi mahasiswa. Dia itu dapat melatih jiwa dan semangat wirausaha bagi siswa, memicu perkembangannya kreativitas sehingga dapat menghasilkan ide-ide kreatif lainnya. Kemudian bagi masyarakat luas atau konsumen, dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai rendahnya nutrisi gizi dari makanan ini atau minumannya. Selanjutnya dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Ketiga, mendapatkan produk olahan pangan yang tidak hanya enak tetapi juga terjangkau dan tentunya bergizi. Dan keempat, mendapatkan makanan yang sehat dan aman karena tidak mengandung bahan pengawet. Adapun bagi petani dan atau pedagang buah dan tanaman herbal, meningkatnya nilai jual buah dan tanaman herbal karena pemanfaatannya menjadi produk olahan pangan. Kemudian itu marketing promotion plan. Adapun dalam proses penjualan itu kami membuat channel di sosial media. Karena ini kan perkembangannya zaman teknologi, jadi kami pun ikut melakukan itu, memanfaatkan teknologi yang ada. Adapun wilayah pemasarannya itu, dalam memasarkan usaha produk, hal yang pertama harus ditentukan yaitu tempat ke daerah yang akan menjadi sasaran pemasaran produk nantinya. Tempat untuk memasarkan produk di Herbal Cafe itu di Kota Makassar. Alasannya memilih Kota Makassar karena Kota Makassar merupakan pintu gerbang Indonesia Timur. Unit produksi kami dipusatkan di Bumi Kamalan Raya, Permai atau disingkat dengan BTP. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat berdirinya perusahaan karena letaknya yang strategis. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai marketing atau bagian pemasarannya. Ini akan saya jelaskan lagi. Dalam pemasaran itu, yang pertama yang akan saya bahas mengenai konsumen atau sasaran konsumen. Yang pertama, produk yang kami tawarkan tidak terbatas pada usia tertentu, baik kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa pun dapat menikmatinya. Adapun yang akan menjadi sasaran awal dari Herbal Cafe yaitu masyarakat yang berada di dekat lokasi penjualan. Namun pada dasarnya produk ini diperuntukkan untuk semua kalangan. Adapun alur distribusinya di Herbal Cafe itu distributor dan langsung. Kemudian sales strategi atau strategi penjualannya itu, yang pertama price, harganya itu dalam satu produk harganya 20.000 sampai 60.000. Kemudian kami mempromosikan lewat menggunakan jaring sosial kayak FB, Twitter, Line, BBM, Instagram dan sebagainya. Kemudian produknya itu kayak makanan bentuknya smoothie, salad buah, es buah, dan minumannya itu berbahan herbal dan buah seperti jamu dan jus buah. Dan tempatnya itu di BTP atau Bumi Kamalan Raya Permai di Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya berikut dari strategi promosi. Yang pertama itu promosi melalui komunikasi langsung kepada orang-orang yang di sekitar dengan menanamkan citra positif terhadap produk yang ditawarkan, seperti menceritakan keunggulan dari produk ini. Kemudian yang kedua, melakukan promosi dengan membuat iklan di situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, BBM, dan Instagram. Dan ketiga, membagikan brosur kemudian menuliskan alamat produksi atau nomor telepon perusahaan kami agar konsumen bisa datang dan berkunjung untuk menghubungi langsung ke perusahaan. Kemudian yang keempat, promosi dengan spanduk yang akan dipajang di tempat-tempat yang menjadi mitra kami nanti. Dan yang kelima, mengikuti pameran kuliner dengan memasang stand agar dapat diketahui. Selanjutnya, analisis persaingan pemasaran. Dalam pemasaran produk terdapat pesaing
yang lain menawarkan produk baik yang hampir serupa dari segi bentuk dengan produk yang kami tawarkan maupun produk yang memiliki sistem fungsi kurang lebih sama dengan produk kami, maupun produk yang tidak sejenis namun mensubstitusi fungsi dan nilai estetika dari produk kami. Selain itu, terdapat pesaing yang lebih dulu menekuni usaha serupa. Pesaing usaha yang lebih dulu menawarkan produk sejenis. Adapun tingkat harga produk yang kami tawarkan yang ditawarkan pesaing lain, yang pertama itu harga produk pesaing itu yang per unit harganya itu 80.000, kelompok berlanggannya itu konsumen langsung, dan tingkat harga produknya itu kalau kami 50. Kemudian pesaing itu lagi 60.000 untuk distributor, kalau lagi itu distributor, dan kami itu menggunakannya sebagai harga 40.000 saja. Dan yang keempat ini menjelaskan mengenai service dapur, bagaimana itu produknya, bahan-bahannya diperlukan, fasilitasnya seperti apa, yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu fasilitas atau sarana produksi. Fasilitas produksi yang digunakan dalam proses produksi ini antara lain freezer, blender, mangkok, timbangan digital, baskom, sendok pengaduk. Peralatan ini yang mampu menunjang proses produksi di herbal cafe. Kemudian ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam makanan dan minuman ini adalah buah naga, apel, dan buah lainnya. Kemudian ada kunyit, jahe, keju, dan gula pasir. Bahan tersebut dapat kami peroleh dengan mudah di toko-toko kue yang ada di Makassar, seperti toko Coan, Daya dan Veteran yang terjadi di Daya dan Veteran, kemudian toko Epidemi Kimia dan Pengayoman. Kemudian untuk memperoleh buahnya kami mengambilnya di pasar tradisional. Lalu ada sumber daya manusia. Adapun di sini bagiannya itu bagian organisasi usahanya ada manajer, ada bagian keuangan, bagian penjualan, dan ada beberapa gambaran dari pekerjaan dari manajer, bagian pemasaran, bagian keuangan. Pertama saya akan menyebutkan bagian manajer. Manajer itu di sini melakukan manajemen seluruh kegiatan, melakukan pencatatan keuangan, melakukan monitoring atau kontrol terhadap perkembangan usaha, melayani konsumen yang melakukan pembelian. Kemudian bagian pemasaran itu berorientasi meningkatkan pemasaran, melakukan pencatatan keuangan harian atas transaksi pemasaran, melaporkan ke bagian akuntansi setiap transaksi yang terjadi, melakukan promosi produk kepada konsumen baik offline maupun online. Kemudian melayani konsumen yang memperhatikan kepuasan pelanggan. Lalu bagian keuangan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran, membuat detail pemasukan dan pengeluaran, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pembiayaan investasi, biaya usaha, dan sebagainya. Di sini yang pertama itu jenis-jenis pembayaran itu ataupun jenisnya itu modal usaha. Di modal usaha ini ada biaya izin usaha yang dimana sebanyak Rp800.000. Kemudian biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam usaha ini. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Adapun modal kerja kami yang pertama itu untuk langsung itu
buah naga, ada buah pisang, buah apel, susu, keju, whipped cream, buah strawberry, oatmeal, dan semua harganya itu totalnya adalah Rp1.200.000. Ini merupakan bahan-bahan utama dalam pembuatan minuman maupun makanan dari usaha kami di Herbal Cafe. Kemudian ada biaya operasional. Yang pertama itu biaya transportasi sebanyak Rp130.000, biaya brosur Rp5.000, spanduk Rp90.000, banner Rp300.000, gaji karyawan Rp800.000, biaya tak terduga itu sebanyak Rp200.000, dan semua jumlahnya itu Rp1.645.000. Dan total biayanya itu dari total modal awal usaha, total biaya investasi, total modal kerja, total biaya operasional, semuanya itu sebanyak Rp30 juta. Dan adapun gambaran produk kami dari smoothie yang buah naga itu bentuknya seperti ini, dan smoothie buah pisang juga seperti ini. Selanjutnya itu produk kami ada es buah, salad buah, dan terakhir itu minum herbal, dimana ini seperti jamu yang bermacam-macam cara ada kunyit, jahe, asam, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis saya, yaitu di Herbal Cafe. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bisa lihat di